Apa tujuan dari Isra Mi'raj itu? Linuriyahu min ayatina, supaya dia melihat. Sorga didengar, neraka didengar, malaikat didengar, nabi-nabi didengar. Abdul Somad hanya mendengar, sedangkan Muhammad SAW melihat. Mana yang lebih kuat, mendengar atau melihat? Pak Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa menerima Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj karena mereka tidak belajar fisika. Tak perlu profesor doktor untuk bisa paham Isra Mi'raj. Cukup anak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang belajar fisika. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Tik. 300.000 kilometer. Tik. 300.000 kilometer. Tik. 300.000 kilometer. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Jika kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500 kilometer, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra? Bisa masuk UAS, ujian akhir semester. Bisa masuk ujian CPNS Provinsi Maluku. Bergizi soal-soal itu. Kenapa? Karena ketika orang memahami itu dengan ilmu modern, inilah yang disebut dengan integrated curriculum, mengintegrasikan antara kurikulum agama dengan kurikulum umum, sehingga dalam kepalanya itu ada akidah akhlak, tasawuf, fikih, usul fikih, kawaidul fikih, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, rijalul hadis, muskilul hadis, mukhtaliful hadis. Tapi dalam kepalanya juga ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Dia bebas mau menjadi apa saja, tapi di hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi. Itu semua ayat-ayat. Penciptaan langit, ayat Allah. Ketika dipakainya akalnya untuk memikirkan ayat Allah, muncul ilmu astronomi. Penciptaan bumi, ayat Allah. Ketika dipakainya otaknya, teliti ilmu anatomi tubuh. Kalau dia kaji ayat-ayat Al-Quran, dia akan jadi ahli tafsir. Kalau dia kaji ayat-ayat kasih sayang, dia akan menjadi penulis novel ayat-ayat cinta. Tidak lepas dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal, Abu Lahab tidak sampai nalarnya ke sana karena dia tidak belajar ilmu-ilmu modern. Anak-anak kita sudah hafal Al-Quran, ada yang juz 30, sudah menghatamkan bacaan Al-Quran. Nanti terserah dia mau sekolah kemana. Ceramah saya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ketemu dengan Bapak Rektor. Kata Pak Rektor Ustadz Abdul Somad, siapa saja anak yang hafal Quran 30 juz, maka dia diberikan beasiswa full plus uang saku. Diberitakan anak-anak yang paling banyak di fakultas kedokteran adalah anak-anak penghafal Quran. Allahu Akbar. Dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi tentara, dia bisa jadi apapun. Insya Allah kalau hafal Quran dia tidak akan korupsi. Kalau hafal Quran dia tidak akan selingkuh. Kalau hafal Quran dia tidak akan berpikir macam-macam. Al-Quran menjaga dia. Apa kata Sayyidina Ali? Al-malu wal ilmu. Apa beda harta dengan ilmu? Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu menjaga engkau, harta itu engkau yang menjaganya. Mereka sudah dapat ilmu. Ilmu itu menjaga mereka. Kita ilmu tak ada, harta pun tak punya. Dua-dua tak ada. Mudah-mudahan mereka diberikan Allah dua-duanya insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketiga, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab sulit untuk memahami Isra Mi'raj? Karena mereka adalah tak memahami makna asra. Abdul Somad Sara. Sara Abdul Somad. Sara yasiru, Abdul Somad berjalan. Tapi bunyi ayat itu bukan Sara. Subhanalladzi
Asra, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Kalau memperjalankan berarti ada yang diperjalankan. Nabi Muhammad SAW tidak berjalan, tapi dia diperjalankan. Abdul Somad berangkat dari Cengkareng jam 2 malam. Pesawat pun terbang sampai ke airport Patimura, Ambon. Saya lihat jam saya, jam 5. Belum saya robah jamnya. Jam 2 berangkat, 3, 4, 5. Tambah 2 jam, 6, 7 waktu Ambon. 3 jam Abdul Somad terbang dari Cengkareng ke Ambon. Rupanya di dalam pesawat itu antara satu kaca dengan kaca jendela itu 2, ada kaca luar, ada kaca dalam. Rupanya ada nyamuk yang menyusup ke dalam. Kenapa nyamuk bisa menyusup? Karena mereka tidak ada cek anti rapid test. Bisa nyamuk itu masuk ke dalam. Setelah sampai ke Ambon, keluar nyamuk itu dari jendela kaca pesawat. Berjumpalah nyamuk Cengkareng dengan nyamuk-nyamuk Ambon. Kata nyamuk Cengkareng, gue dari Jakarta jam 2 tadi. Sekarang sudah sampai jam 7 waktu Ambon. Maka ketawalah semua nyamuk-nyamuk di Ambon dan di Maluku. Karena dalam sejarah nyamuk tidak ada nyamuk yang bisa terbang dari Pulau Jawa sampai ke pulau kepulauan ini, di bumi raja-raja ini, yang bisa terbang dalam 3 jam. Kenapa? Karena nyamuk ini menyangka bahwa dia terbang dengan sayapnya yang lemah. Mereka tidak tahu bahwa dia terbang dengan sayap besi. Minyaknya minyak pesawat. Tidak sampai logika Abu Jahal, Abu Lahab untuk menangkap peristiwa itu, maka sulit dia. Maka anak-anak kita diajarkan ilmu-ilmu, tidak hanya ilmu agama, tidak hanya iman yang kuat, tapi juga ilmu rasional. Maka kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini untuk ibu bapak yang mana tahu nanti anaknya nanya setelah 27 Rajab di mana-mana acara Isra Mi'raj. Papa, mama, ini apa nama acaranya? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Kok bisa? Memang dia Superman? Dia tidak berjalan anakku, dia diperjalankan. Sama seperti semut yang tadi masuk ke dalam rambutan yang ibu bawa dari pasar. Kalau nyamuk samut itu mana bisa dia berjalan kaki, tapi kalau dia dibawa, dia sampai. Sesungguhnya perumpamaan-perumpamaan itu adalah untuk memudahkan memahami teks ayat-ayat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akal ini memang sejengkal. Bambu buluh kalau panjang sejengkal jangan sampai kita pakai untuk mengukur lautan. Maka apa kata pepatah? Kalau galah panjang sejengkal jangan laut hendak diduga. Tak dapat kau tangkap dengan akal pikiranmu, tapi dengan ilmu pengetahuan dan imanmu kau dapat berkata subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan yang tidak layak dilontarkan oleh mulut-mulut Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi ada satu orang yang begitu cerita Nabi langsung percaya. Percaya itu bahasa Arabnya shadaqah. Orang yang percaya itu disebut dengan siddiq. Maka di akhir namanya disebut, digelar dia dengan gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Asal usul As-Siddiq adalah kepercayaan dia, keyakinan dia tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Tiba-tiba suatu malam nazara Jibril, turun malaikat Jibril alaihissalam. Fasyaqqa sadri, dibelahnya dadaku. Ja'a bitistin min zahab, dia bawa mangkok terbuat dari emas. Mamlu'un bil hikmati wal iman, isinya penuh dengan hikmah dan iman. Kemudian dia lepas jantungku, summa ghasalahu bima'i zamzam, lalu dibasuh, dicuci dengan air zamzam. Setelah bersih baru dipasangkan lagi, summa atbaqahu, lalu dijahit, dipasang, dibersih lagi.
sebelum Isra Mi'raj. Apa hikmah dibalik pensucian hati ini? Ini simbol sebelum sholat kita mesti suci. Suci badan, mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Ditayamum tak juga bisa, berarti kena COVID, dibungkus pakai plastik. Bersih pakaian, cuci, dibilas. Kain, sarung, baju, koko, mukena dicampurkan dalam mesin cuci. Sementara di situ ada kain kotor anak, bekas kencing, bersatu di dalam, najis. Mesti kering, siram, bilas 2-3 kali, baru dijemur. Itu tadi kan bersatu dengan najis. Kenapa tidak kau basuh? Kan ada tulisannya, Bu, sekali kucek tanpa bilas. Makanya mereka diajarkan fikih. Sebelum fikih sholat, sebelum fikih zakat, belajar dulu fikih toharah. Bagaimana cara, maaf, supaya air najisnya selesai. Heran saya ngelihat orang di WC itu tadi, Pak Ustadz. Kenapa? Semuanya pada batuk. Dia tak tahu batuk itu mereka bukan batuk, supaya airnya habis keluar. Begitu Islam mengajarkan sesuci-sucinya. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Ada satu lagi yang belum suci. Suci hati. Anak kita umurnya sama, lahirnya sama. Kenapa anak dia yang duluan khatam Quran? Datang hasad. Kenapa anak kamu kemarin tidak khatam? Anak dia kok khatam duluan? Iyalah, dia kan dekat dengan Habib, KKN. Dari hasad muncullah hasud. Maka kita diminta berlindung kepada Allah Ta'ala dari orang-orang seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pergi undangan, pulang dari undangan berkunang-kunang, sakit kepala, mendenyut, mau pecah. Datang dokter bertanya, ada tadi makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Kasihan kambing, selalu dijadikan kambing hitam. Kata kambing, bukan salah aku. Terus salah siapa? Salah hati, tak bisa melihat nikmat orang lain. Rupanya di tempat undangan tadi nampak tas kulit mahal betul. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Yang paling celaka setelah tak senang, wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat orang itu hilang. Kalau tidak mempan dengan hasud, maka dengan santet, dengan sihir, dengan black magic, dendam kesumat, dan lain sebagainya. Melihat orang kaya, sakit hati dia. Melihat orang rumahnya renovasi, naik asam urat. Melihat orang yang bagus bajunya, naik asam lambung. Maka kapan kita bisa menikmati hidup? Orang yang hasad dan dengki itu bukan penyakit akhlak, tapi penyakit tauhid. Berarti dia tidak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ridho menerima ketetapan. Tapi kalau dia peroleh dengan cara yang haram, dengan cara yang batil, Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau nasihati orang di depan orang banyak, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya kau sedang menjatuhkan marwah, harkat, martabat, air mukanya. Kalau kau mau nasihati dia, nasihatilah dia 4 mata. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ada yang perlu saya sampaikan. Saya tak bisa bicara depan orang banyak, takut saya nanti Ustaz malu. Oh baik, oke. Mesti 4 mata? Iya Pak Ustaz. Apa masalahnya? Inilah mau minjam duit Pak Ustaz. Tanya mau meluruskan. Ada masanya kita bicara di depan orang banyak, tapi ada masanya menjaga harkat martabat orang. Makanya kata Nabi, di dalam badan manusia itu ada segumpal ala fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal sekepal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, yang segumpal itu adalah jantung. Makanya kita selalu takut kena penyakit jantung. Kemana Pak Haji kemarin yang kalau di sholat di masjid selalu di sebelah kanan imam itu? Meninggal mendadak Pak Ustaz. Kenapa? Jantung koroner.
Mana pernah kita dengar cerita si anu meninggal kenapa? Kena kurap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan perumpamaan jantung itu zahir dan batin. Ada namanya jantung, memang fungsi jantung dalam tubuh itu luar biasa. Dialah yang menjemburkan, menyemprotkan darah, berdetak, berdegup. Pegang dada sebelah kiri, terasa berdetak, berdegup. Kalau tak terasa, kasih tahu ke panitia. Begitu juga dalam diri kita ini ada hati, tempat bersatunya baik dan buruk. Di sanalah kita akan melihat segala perbuatan kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan dua jalan, ada jalan fujur, jalan salah, jalan dosa, jalan maksiat. Wa taqwaha, jalan baik, jalan takwa, jalan lembut, jalan ridha, jalan qanaah, jalan tawakal. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori hatinya. Hati adalah cermin. Kalau cermin kita hitam, maka wajah yang putih pun nampak hitam. Cermin mesti jernih, cermin mesti putih, supaya nampak segala sesuatu dengan jernih. Mana cermin kita? Bukan cermin yang di depan mata, tapi cermin hati kita. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa inna ju'ilal lisan, diciptakan lisan untuk menceritakan apa yang ada di dalam hati. Kalaulah bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat, orang-orang terhormat, orang-orang mulia ini sombong, angkuh, tak akan mungkin dia mau datang. Pak Kapolres, dari mulai datang tadi sampai acara petang sampai malam nih sempat datang. Pak Sekda sempat datang, Ibu DPD sempat datang. Padahal kalau secara usia, ngapainlah kita datang cuma dengar ceramah Abdul Somad? Kita udah main bola, dia masih merangkak lagi. Kita kan jauh di atas dia. Tapi ada kelembutan, kerendahan hati, tawadhu yang membuat orang mau datang. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi Isra Mi'raj adalah penghambaan diri serendah-rendahnya sehingga Allah mengangkat setinggi-tingginya. Kalau kau mau diangkat Allah, maka rendahkanlah dirimu sampai kau merasa kau seperti mayat yang sedang dimandikan orang yang sedang memandikan jenazah. Bagaimana orang sedang memandikan jenazah? Tangannya dibengkokkan, hidungnya dipakai kapas, tak ada melawan. Mohon maaf Bapak Ibu yang pernah memandikan jenazah, ada pernah ketemu jenazah melawan? Kalau ada berarti dia belum mati. Ini semua menunjukkan bahwa kita rendah hati. Ustaz Abdul Somad nanti datang. Sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan Habib. Yang penting urus izin keramaian, semuanya selesai saya akan datang. Nanti kita acara dulu atau makan dulu acara. Terserah Habib, saya ikut saja. Ustaz Somad nanti acaranya mau duduk atau berdiri? Terserah, tapi rasa-rasanya saya mau berdiri Habib. Soalnya kalau duduk nanti jamaah mungkin ada yang dibalik tiang, ada yang duduk tak nampaknya. Banyak juga jamaah ini mau melihat, menyaksikan apa sama wajahnya di YouTube dengan asli. Jamaah, ini saya mau jelaskan kenapa saya berdiri. Padahal sebetulnya adab thalabul ilmi itu mesti duduk. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Setelah suci bersih, barulah Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian dalam perjalanan itu, pergilah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Palestina. Lalu kemudian Nabi sholat di Palestina dan dia melihat imamnya adalah dirinya. Nabi Ibrahim dia lihat sebagai makmum, Nabi Musa dia lihat sebagai makmum, Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam dia lihat sebagai makmum. Maka ini adalah simbol kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita ini siap menjadi pemimpin. Makanya doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Jadikan anak-anak kami menjadi pemimpin.
Kalau bapak ibu mengantarkan anaknya ke Darul Mustafa Hadramaut, anak, walaupun kadang logika orang tua tak dapat ditangkap oleh anak, termasuk saya pribadi. Dulu sempat saya lama termenung di tepi Sungai Nil. Yang jangan anak angkat aku nih. Sampailah hati mereka. 4 tahun nggak pulang, Pak. Berangkat 5 September 1998, 2002 baru pulang. Sempat lupa wajah orang tua. Pergi haji naik kapal laut, dipukul ombak di pas gelombang, dari terusan Suez melewati Laut Merah sampai ke Jeddah, melihat wajah orang Arab nggak bisa, lain wajahnya. Nampak orang Indonesia, tengok lama, takut pula dia, disangkanya kita copet. Ini jamaah haji gelandangan gitu, nggak punya hotel, nggak punya penginapan, nggak punya duit. 4 tahun, lalu kemudian baru pulang. Setelah itu lanjut lagi pergi ke Maroko 2 tahun. Masih ada lagi siswa, beasiswa sisa-sisanya. Mak, aku mau lanjutkan lagi nih sampai S3, karena ada program ini, ada 3 tahun, berapa tahun lagi jatah. Apa kata almarhumah ini? Tak ada gunanya kau balik doktor tapi aku almarhumah. Betul juga cakap dia itu. Setelah dia meninggal rasanya tak ada gunanya hidup ini. Dapat saya doktor dari Sudan, dapat profesor dari Brunei Darussalam, dapat apapun, hampa rasanya. Jadi saya ingatkan kalian anak-anakku, kalau masih ada mereka, senangkan hatinya. Kemanapun kalian dikirimnya nanti, diam aja kalian. Kukirim kau ke Yaman, diam aja. Kukirim kau ke Kairo, diam aja. Kukirim kau ke Amerika, belajar bahasa Inggris dulu aku mak. Karena niat mereka tidak jahat nak. Mereka hanyalah orang yang ingin melihat kalian bahagia selagi masih ada. Tapi tak semua orang tua tidak ada. Apakah orang tua kalau sudah tak ada di pelupuk mata meninggal dunia berarti dia tidak ada? Dia ada. Dia melihat kalian dari alam sana. Dia tersenyum saat ini melihat kalian khatam Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas kalian bacakan bersanad ke guru kalian, bersanad kepada Sayyidil Habib Rifqi Al-Hamid. Habib Rifqi bersanad kepada Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz bersanad kepada ayah-ayah beliau, kepada para habaib, sampailah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini anak-anak kita didik menjadi pemimpin. Seorang laki-laki memandikan anaknya dari seberang sungai. Saat dia memandikan anaknya itu, lalu dia tunjuk ke seberang. Nah, itu adalah bangunan yang megah dan mewah. Nanti sampai masanya kau akan menjadi pemimpin di sana. Nah, anak itu bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih saat dimandikan ayahnya selalu menunjuk, itu yang akan kau kuasai nak. Dan betul-betul saat dia menjadi raja panglima, dia menguasai, jadilah kota itu bernama kota Istanbul. Apakah kita saat memandikan anak-anak kita juga berpesan seperti Muhammad Al-Fatih? Pernahkah kita berpesan demikian? Jangan-jangan bapak-bapak ketika ibu-ibu memandikan anak, nak, aku ingin kau jadi PNS nak. Jadi PNS tidak salah, jadi PNS bagus, jadi polisi hebat, jadi tentara mantap. Tapi ketika kita katakan kau jadi PNS yang pemimpin, kau jadi polisi yang pemimpin, kau menjadi tentara yang pemimpin, kau menjadi pengacara yang pemimpin, sehingga dengan kekuasaanmu semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Mana contohnya? Sulaiman alaihissalam ketika dia berjalan, apa kata semut-semut? Ya ayyatuhan namlu udkhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuk kalian ke sarang-sarang. Nabi Sulaiman menahan pasukan bala tentaranya. Hai tentara, jangan jalan dulu. Kenapa kata tentara? Aku mendengar Panglima Semut sedang memerintahkan anak buahnya untuk masuk sarang. Takut ada yang terinjak pecah perutnya oleh sepatu-sepatu tentara Sulaiman. Apa maknanya? Kalau kau menjadi pemimpin yang soleh, semut pun tak ada yang mati pecah perut, semut pun tak ada yang teraniaya. Kenapa? Karena engkau datang sebagai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kau berkuasa, tidak ada ranting yang patah. Kalau kau berkuasa,
tidak ada buah yang rusak. Kalau kau berkuasa, maka ada kekuasaan yang kau pakai untuk menolong semesta alam. Itu kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalian akan ketemu pendeta-pendeta di gereja tua. La taqridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil sedang menyusui. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Padahal zaman itu kalau berperang ratakan dengan tanah, bunuh semuanya. Barulah sejak ada kesepakatan PBB Jenewa mengatakan wartawan tidak boleh dibunuh, media pers tak boleh dibunuh, para perawat, dokter kesehatan tak boleh dibunuh. Itu pun dilanggar oleh Israel. Kenapa? Karena kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu itu berbeda agama denganmu, selama dia tidak memerangimu, dia tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik dengan mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil dengan mereka. Kalau dia tidak mengusirmu, dia tidak membunuhmu, kau balas dengan dua. Adil kepada mereka dan buat baik. Baik itu bahasa Arabnya banyak. Hasan, baik. Thayyib, baik. Jayyid, baik. Tapi kenapa dipakai di situ barru? Antabarruhum. Barru digunakan untuk orang tua. Birrul walidain. Apa maknanya? Kalau tetanggamu yang tak seagama denganmu itu baik kepadamu, kau balas kebaikannya seperti engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah ajaran Islam. Itulah yang membuat Kristen Ortodok Koptik bisa bertahan di Mesir sampai hari ini. Itulah yang membuat umat Islam ketika dia memiliki kekuasaan di India, orang Hindu tetap bertahan sampai hari ini. Kenapa? Karena prinsip ketika kitab suci dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad dibacakan oleh Sayyidi Al-Habib Ahmad As-Sagaf, Muhammadinir Raufir Rahim. Ada dua nama Allah yang disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Lembut, berkasih sayang. Itulah dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya, berdarah pelipisnya, menetes darah di bawah terompah kayu basah. Datang malaikat mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, kuratakan Taif dengan tanah, hancur orang Taif itu semua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan anak cucu orang Taif, orang-orang yang menyembah Engkau, dikeringkannya darah yang di tapak kakinya sehingga tak menetes ke tanah. Karena kalau sampai menetes ke tanah, rata Taif. Andai sayalah yang jadi nabi waktu itu. Ini kaki sedang basah ini. Lalu kemudian datanglah malaikat. Hai Abdul Somad, kalau menetes darah itu ke tanah, kulenyapkan semua netizen-netizen itu. Langsung saya buka sepatu, saya injak-injakkan tanah itu. Quran yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Quran yang kita baca. Sabda yang keluar dari mulutnya itu juga yang kita baca dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Apa bedanya? Ada kelembutan hati melihat orang bukan sebagai musuh, tapi melihatnya sebagai hamba Allah yang perlu diselamatkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Setelah itu dia pun naik ke Sidratul Muntaha. Apa tujuan dari Isra Mi'raj itu? Linuriyahu min ayatina, supaya dia melihat. Sorga didengar, neraka didengar, malaikat didengar, nabi-nabi didengar. Abdul Somad hanya mendengar, sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat.
Mana yang lebih kuat, mendengar atau melihat? Melihat. Katanya Ustadz Somad datang ya ke Ambon. Ya, aku dengar-dengar begitu. Betul, Ustadz Somad ada memberikan tausiah Isra Mi'raj khatam Quran. Ku dengar-dengar beritanya begitu. Kalau kamu, aku melihat dengan nyata. Kalau kau tak percaya, ini selfie kami. Melihat lebih kuat daripada mendengar. Makanya Allah ingin membuat Isra Mi'raj itu untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Ketika itu apa yang dia lihat? Dia lihat ada orang memanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi. Kalau sawit dipanen, itu paling tidak 10 hari, 7 hari baru bisa dipanen lagi. Kalau pisang, tanyalah sama petani pisang. Kalau bunga, lihatlah berapa bunga. Tapi dipanen, tumbuh lagi, dipanen. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ya, apa ini yang kulihat ini? Kenapa begitu dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi? Itulah pahala orang yang bersedekah yang tak putus sampai hari kiamat. Tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Berapa sak semen, berapa batu bata, berapa besi, berapa pintu, berapa jendela yang akan kita bangun untuk pesantren tahfiz Quran, membaca kitab kuning untuk menyelamatkan generasi anak bangsa. Tanahnya sudah diwakafkan orang, aslinya sekian ratus juta, tapi kita dia ambillah untuk agama Allah. Tinggal lagi kita membangun saja di atas. Maka inilah yang akan tak putus panen, tumbuh panen, tumbuh sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Di mana tuh Pak Ustadz? Itulah yang videonya diputar berkali-kali tadi. Saya mau minta videonya itu, Habib Rifki Al-Hamid, mau saya masukkan ke Instagram. Saya belum ada mengupload apa-apa tentang saya di Ambon, karena khawatir nanti jamaah berdatangan semua tidak sanggup dikawal di hotel di bawah. Maka saya belum ada upload di Instagram. Rencana saya besok pagi setelah saya sampai ke Jakarta baru saya upload. Maka filenya belum saya minta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Orang-orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, mau tak kau hidup lagi? Oh, kata orang mati, aku sangat ingin hidup sekali lagi. Kalau kau hidup, kau mau apa? Kata orang mati, fa-as-saddaqa, aku mau bersedekah. Tak ada orang mati itu ketika ditanya, kalau kau hidup lagi mau apa? Aku mau kawin lagi. Enggak ada. Ibu jangan tersinggung, saya cuma mancing-mancing bapaknya aja. Semua mereka fa-as-saddaqa, kalau hidup aku semenit, kalau hidup aku sedetik, aku cuma mau bersedekah. Kenapa begitu? Karena kalau haji pahalanya nanti setelah hari kiamat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tapi kalau sedekah sudah dilihat ketika sedang berada di liang lahat. Berapa lama orang berada di liang lahat itu? Yang meninggal tahun 1000, sekarang 2021, 1021 tahun. Tapi pahala tetap mengalir, tetap mengalir, tetap mengalir. Bisa satu sak semen, kasih satu sak. Tidak bisa batu bata. Batu bata tak sanggup, yang lebih kecil batu kerikil. Kerikil pun tak sanggup, yang lebih kecil pasir. Pasir pun tak mampu, jembatan itu ada. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Datang ke sana, lihat, bangkitkan semangat tukang-tukang. Bagus ya Pak ya, semangat terus Pak kerja. Senyummu adalah sedekah, memberi motivasi sedekah. Sudahlah, tidak kasih semen, tidak kasih batu bata, tidak membawakan teh manis, tidak membawakan bakwan, sampai ke sana langsung nengok. Ini kelihatannya tiangnya miring ini. Saya khawatir tukang-tukang ini, apalagi lokasinya di pinggir laut, dicampakkannya kau ke laut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam dirinya ada adrenalin sedekah, melihat peluang ini menjadi bangkit semangatnya. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah mati, meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Apakah aku bisa bersedekah pahalanya untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqil ma. Datang ke sana, tanya berapa sumur bor yang perlu. Datang ke sana, tanya berapa WC yang perlu. Karena banyak krisis pesantren begitu.
Pak Kiai, Habib, berapa santrinya? Alhamdulillah 1000 Pak Ustaz. WC 3. Bayangkanlah antriannya sepanjang apa itu. Maka ini peluang kita semua. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat uang tunjangan, dapat tabungan, belikan pakaian 3 lemari. Belikan makanan penuh kulkas. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa untuk hari esok. Beli pakaian sampai 3 lemari. Sekaya-kaya orang pakaian paling cuma 3 lapis. Singlet di dalam, baju koko, sorban, cuma 3 lapis. Kalau ada sampai 4 itu bukan kaya, demam itu. Apa yang kita cari hidup ini sebenarnya? Datang selesai acara ini, temui Habib Rifki Al-Hamid. Habib, berapa sak semen yang perlu? Berapa kosen pintu? Berapa jendela? Berapa ongkos tukang? Berapa pembangunan masjid? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum matahari terbit anak-anak itu sudah membaca sholawat nanti di sana. Matahari sudah tenggelam, anak-anak itu akan etikaf di sana. Pagi, petang, siang, malam baca Quran. Mereka ngapal Quran. Satu hari mereka mesti ngulang hafalan Quran 2 juz. 1 bulan mereka hatam 2 kali. 1 tahun mereka hatam 24 kali. Mengalir pahalanya tak pernah putus pagi, petang, siang, dan malam. Orang mati itu seperti orang hanyut. Orang hanyut itu menarik semua yang dia tarik. Akar dia tarik, batu dia tarik, karang dia tarik, rumput yang lapuk pun dia tarik. Tapi ketika ada amal jariah mengalir, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai tadi jam 8 waktu Indonesia Barat, sekarang jam 9, pas 60 menit. Sesuai dengan metode saya 600 ml. Tapi karena airnya ajwa, jadi entah berapa isinya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ustadz yang sanggup cerita Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, turun lagi dalam 60 menit, mana tahu ada ustadz yang mengatakan saya sanggup bercerita Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun. Kalau tak percaya tanya Habib. Jadi Abdul Somad hanya bisa mengambil cuplikan sebelum berangkat, cuplikan dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuplikan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, cuplikan pelajaran umum secara umumnya. Yang terakhir yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj itu adalah menjaga solat, bukan somat. Menjaga solat. Anak-anak ini insya Allah sholatnya sudah terjaga. Muru auradakum bisolah, suruh anak kamu sholat umur 7 tahun. Wadribuhum fil asroh, pukul 10 tahun. Kalau 7 tahun disuruh, berarti 6 tahun sudah hafal surat-surat pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Bapaknya pulang kerja. Hah? Amma yatasaalun, kata dia. Apa kata istrinya? Itulah abang. Abang ku dengar kulhu, kuliah. Paling tinggi inna atoina sama wal asri. Jangan lagi tuh dek, kata si abang. Udahlah abang capek, nanti terjun abang ke laut. Saya ini bodoh Pak Ustadz. Saya ini dulu nggak ngaji Pak Ustadz. Maka saya mau anak saya lebih pandai ngaji, lebih hafal dari saya. Itu orang tua yang bagus. Sekarang banyak orang tua, aku ini bodoh Pak Ustadz. Terus anakku kalau bisa lebih bodoh dari aku lagi. Ini anak-anak yang luar biasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Sholat tak 1, 2, 3 pertanyaan jamaah melalui DM, melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui SMS. Ustadz, gimana caranya ngasih tahu suami nggak sholat?
Kok bisa kau nikah sama dia? Itulah Pak Ustadz, aku pun sholat baru sebulan ini, kata dia. Cocoklah kau genderuwo sama kuntilanak. Anak kau tuyul. Tidak ada orang yang tak berdosa. Tapi kalau bisa udah di usia-usia senja ini, baliklah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malu belajar di depan orang banyak, datangi Habib. Habib, saya malu ini, sudah tua. Saya mau belajar sholat lagi, belajar tayamum lagi. Apa yang mau Pak pelajari? Mau belajar mandi wajib, Habib. Anak kau udah 12. Itulah terlanjur, Habib. Enggak apa-apa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum gharah-gharah di tenggorokan. Jangan pernah malu, datang. Saya sudah dibawa tadi ke majelis Habib Rifki Al-Hamid. Ke bawah saya lihat, naik saya ke atas, melihat majelis beliau. Sampai pula saya ke tepi lautan. Apa nama tempat ini, Habib? Liang. Bagus ini tempat. Supaya apa? Supaya ingat orang liang lahat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tak berdosa di dunia ini? Ustadz Abdul Somad ada dosa. Oh, dosaku yang paling banyak. Berapa banyak jamaah yang tersinggung mendengar ceramah saya? Cuman mereka nggak ngaku. Ada jamaah tersinggung? Enggak, Pak Ustadz. Karena dia tahu beberapa jamaah yang tersinggung itu pas pulang meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya tak ada niat buruk, tak ada suuzon, tak ada apa-apa. Cuman supaya kita kembali ke jalan Allah, supaya kita sholat, kalau punya duit berzakat, kalau dikasih rezeki berlebih infak sedekah, dan sampai pula kita nanti berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Betapa suara Habib Ahmad tadi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Di depan makam Nabi Muhammad SAW. Gak bisa sekarang. Sekaya-kaya orang gak bisa sekarang. Covid. Tapi berkat doa-doa para habaib orang soleh, insya Allah panjang umur kita bersalam di depan makam Nabi SAW. Saya karena tak bisa bersalam di depan makam Nabi, setiap berdoa saya tetap salam dengan Nabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Saya tetap ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Seakan-akan kita sedang berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Begitu sholat itu pelan. Ini ada banyak orang sholat at-tahiyat itu macam makan goreng kepanasan. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, salawatul segala doa-doa, thayyibatul segala yang baik-baik. Punya siapa? Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Terjalin connect kita dengan sayyidul kaunaini wathaqalaini sayyidina wa maulana Muhammad SAW. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i diangkat telunjuk pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah sampai habis tak turun. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan hanya sampai di situ, tambah lagi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan sampai di situ, minta 4 lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali kita menggerakkan leher qabliyah subuh? 1, 2. Salat subuh 1, 2. Salat duha 1, 2. Qabliyah zuhur 1,
2, sholat zuhur 1, 2, datanglah dokter spesialis tulang. Ustadz Somad tahu nggak gimana anggota tubuh kita makan? Mana aku tahu. Makan kita pakai mulut Ustadz. Kalau makan kulit pakai pori. Tapi tulang nggak ada porinya, kata dia. Saya nggak mau nanya, masa profesor nanya? Saya biarkan aja dia ngomong. Tulang itu nggak ada porinya Pak Ustadz. Terus tulang gimana makannya? Tulang makan dengan banyak digerak-gerakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Oh, begitu cara tulang makan rupanya. Makanya orang Islam sehat. Kenapa? Karena tulangnya bergerak. Orang yang tak sholat, tulangnya hanya bergerak pada pagi Kamis senam di depan kantor. Teng, 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 teng. Itu pun banyak yang leher tak bergerak. Yang bergerak mata melihat instruktur pakai celana sempit. Dulu, sekarang COVID tak ada lagi. Ini jantung menyemburkan darah. Darah disemburkan dari jantung naik ke otak. Apa yang dibawa oleh darah? Oksigen. Tapi darahnya tidak lagi secair dulu. Kenapa? Darahnya sudah beku gara-gara apa? Minyak, lemak, gula, kolesterol. Maka darah itu tidak bisa lagi bergerak. Akhirnya karena kurang asupan oksigen ke otak, orang kena stroke ringan. Allah tahu, Allah tolong. Bagaimana cara menolong supaya jantung ini ringan? Sujud. Jantung di bawah, otak di atas. Payah naiknya. Ketika sujud, jantung di atas, otaknya ke bawah. Ada juga orang yang otaknya di bawah, jantung di atas, otaknya di bawah. Waktu sujud jantung di atas, otak di bawah. Bertasbih paling sedikit sekali 3 kali. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang sempurna 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Sampai darah berputar membawa oksigen ke otak. Makanya habis sholat segar. Ini banyak sekarang orang sholat otak darahnya nggak sampai ke otak. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Darah baru sampai tengkuk. Kata darah itu apanya maksud kau, kata dia. Ini serius apa enggak ini sholatnya? Nabi pernah sholat membaca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar dan sujudnya sepanjang ayatnya. Bayangkan itu, sujudnya sepanjang ayat. Tapi bukan waktu jadi imam, pas sholat sendirian. Jangan gara-gara ini nanti besok imam buat sujud sepanjang. Begitu salam hilang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya udah unjuk rasa ke kantor Pak Sekda. Ganti imam, ganti imam. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Tapi jangan pula gara-gara ceramah Al-Fakir Abdul Somad ini kita semua sholat niatnya sudah rusak. Usolli fardhu zuhri untuk menurunkan darah dari jantung ke otak dan mengasih makan tulang-tulang. Allahu Akbar. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman tetap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Adapun otak sehat, darah mengalir, itu adalah bonus. Bonusnya itu baru yang tertangkap oleh manusia. Bonus-bonus yang lain kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Mudah-mudahan secuil pengetahuan yang disampaikan Abdul Somad ini mendatangkan manfaat buat yang menyampaikan dan kita semua dapat mengambil pelajaran insyaallah. Amin.